Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antofani Puji Ramada dari kelas TK 4106 dengan NIM 1103208. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel, fungsi, dan intent. Di sini adalah merupakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman mobile. Langsung saja. Pertama, kita buka Android Studio. Bisa dilihat pada layar saya sudah membuka Android Studio ya. Nah, untuk pertama saya jelaskan tentang variabel terlebih dahulu. Di sini ada beberapa variabel. Bisa dilihat saya menggunakan beberapa variabel yaitu string, integer, array, dan char. Di sini string ada dua jenis, string var dan string float. Di sini sama fungsinya, untuk menampilkan seperti ini kata-kata seperti itu. Di sini tapi ada perbedaan antara string var dan string float. Di sini perbedaan yang utama adalah string var itu dapat diubah isinya. Jadi sebenarnya sama-sama bisa diubah, tetapi untuk string var itu ketika mau mengubah tidak perlu kita ubah dari atas, dari sini. Jadi bisa aja kita di mana saja langsung saja ketikkan seperti ini. Nah, string var sama dengan apa kata-katanya yang ingin diubah. Di sini saya merubah nama yang isinya nama saya ubah menjadi ini saya bukan Antofani. Nah, pertama-tama saya akan melihatkan contohnya terlebih dahulu. Contoh dari isinya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, untuk awal masih sama seperti yang saya isikan di sini. Nama Antofani. Ini merupakan contoh file. Nah, seperti itu. Nah, ketika ingin merubahnya, jadi untuk var itu dapat diubah di mana saja. Nah, kita langsung ubah di sini tanpa menghapusnya. Jadi ini akan digantikan oleh ini. Jadi kita bisa praktekkan. Nah, bisa dilihat. Nah, ini sudah berubah ya. Yang tadinya nama saya sekarang menjadi ini saya bukan Antofani seperti yang saya isikan di sini. Seperti itu untuk string var. Kita komen lagi. Nah, untuk string var di sini bisa diubah isinya, tapi tidak bisa seperti string var. Jadi string var bisa diubah dimanapun. Seperti contohnya di sini bisa diubah dengan mengisikan seperti ini. Nah, tapi untuk string var itu tidak bisa, harus di atas. Seperti itu perbedaannya. Langsung saja kita lanjut ke variabel integer. Di sini variabel integer adalah untuk variabel yang untuk diisikan tipe angka seperti itu ya. Bisa memakai tipe data atau tidak. Jadi seperti ini. Saya mengisikan angka 208218 di sini. Bisa dilihat hasilnya. Nah, sesuai ya, 208218. Saya rasa cukup jelas ya untuk integer dan string. Kemudian kita berlanjut ke array. Di sini ada int array of. Ada beberapa angka di sini ya. Nah, saya langsung contohkan di sini. Fungsinya adalah untuk ini untuk pemanggilan di sini. Saya memanggil nilai array yang kedua. Bisa dihitung di sini. Perhitungannya adalah dari 0. Jadi yang pertama ini dihitung dari 0, 0, 1, 2. Nah,
saya memanggil yang kedua, maka yang akan muncul harusnya nomor 7 ya. Nah, kita lihat. Nah, benar. Bisa diubah semisal dipanggil yang ketiga. Nah, kita ulang 0, 1, 2, 3, maka yang muncul adalah 19 seperti itu. Langsung dilihat. Nah, 19. Lanjut, untuk char di sini adalah variabel yang bisa menyimpan beberapa karakter gitu. Nah, saya menginputkan A seperti itu. Langsung saja kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Ada muncul A gitu ya. Nah, kita lanjut langsung ke function. Di sini function ada beberapa format penulisannya. Kita langsung ke pertama. Di sini ada function, namanya fungsinya apa gitu, dan beberapa parameter. Di sini langsung return A plus B. Nah, di sini ini adalah fungsi pertambahan ya teman. Nah, di sini langsung saja return A plus B. Di sini kita panggil print namanya, dan A adalah 10 dan B adalah 20. Maka ketika kita run, hasilnya adalah 30 seperti itu. Jika kita ubah semisal 10 juga. Nah, seperti ini. Maka ketika kita run, bisa dilihat, berubah menjadi 20 seperti itu. Kedua adalah nah, ini adalah function yang kedua. Nah, saya langsung saja mencontohkannya dengan di sini nama saya. Nah, di sini ya. Dan umur saya, berapa umur saya gitu. Nah, saya sudah mengisikannya di sini. File user, nama Antofani, umur 21. Seperti itu. Nah, di sini ya, namanya. Nah, ini variabelnya. Ini juga variabelnya. Langsung saja. Di sini Antofani kita panggil di sini, dan hasilnya adalah seperti ini. Bisa langsung dilihat. Ya, nama saya Antofani dan umur saya 21. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk penjelasan beberapa variabel dan fungsi. Nah, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Untuk penjelasan berikutnya adalah intens. Nah, di sini penjelasannya adalah saya bisa mengartikan intens adalah untuk suatu intens itu untuk perpindahan dari satu halaman ke halaman lainnya. Contohnya yang biasa kita temui adalah halaman login. Ketika kita mengeklik button atau button lah, kita klik ya, maka akan berpindah ke halaman berikutnya. Sama saja ketika kita di halaman login belum mempunyai suatu akun. Nah, pasti ada button untuk membuat akun. Nah, itu akan ketika kita klik maka akan berubah ke halaman berikutnya. Nah, itu adalah intens. Nah, pertama kita langsung lihat di sini. Nah, saya sudah membuat halaman login. Di sini ini adalah contoh aplikasinya RT Internet. Di sini Anda disuruh memasukkan nama dan password. Sebelum kita mencoba run, kita harus ubah dulu di sini manifestnya ya, karena tadi masih. Nah, di sini splash screen. Nah, di
di sini tadi ketika splash screen yang home tadi, yang seperti ini saya contohkan. Ketika splash, ini splash screen itu langsung ke sini. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi ke login terlebih dahulu. Di sini kita ubah ke login, seperti itu ya. Sorry. Kita ubah terlebih dahulu splash screen-nya, yang dari file activity yang tadi di sini, agar langsung bisa ke login adalah kita ubah di sini ya. Kita arahkan ke login. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita run, nah bisa dilihat, nah di sini maka dia akan splash screen, kemudian akan ke login. Nah, di sini saya contohkan, semisal di sini bisa dilihat ya. Ini adalah tampilan login yang tadi saya panggil di sini, gitu. Nah, langsung saja ke contoh ya. Kita langsung ke contoh di sini. Tampilan login seperti ini. Nah, ketika kita belum mempunyai suatu akun gitu, nah kita cari di sini ada, nah di sini already have a account di sini ya. Kita sign up, kita untuk mendaftar, gitu ya. Kita klik, maka akan beralih ke halaman berikutnya. Nah, di sini adalah intens. Nah, contohnya kita contohkan terlebih dulu ya. Saya contohkan, saya mendaftar nama antaufani@gmail.com. Passwordnya 123456. Daftar. Nah, sudah, maka langsung kita sign in. Nah, kita masukkan yang tadi, email dan passwordnya. Nah, jika sudah, kita sign in. Nah, di sini adalah hasil yang tadi, antaufani@gmail. Nah, di sini passwordnya seperti ini. Nah, di situ. Untuk splash screen, di sini saya mengasih waktu 2 detik. Di sini ya waktu ya. Ketika kita ubah menjadi semisal 4 detik, nah, maka akan lebih lama lagi tampilan dari splash screen-nya. Splash screen-nya adalah itu logo dari suatu aplikasinya. Bisa dilihat, kita bedakan perbedaannya. Ini kita run ulang. Nah, di sini lama karena 4 detik. Jika kita ubah menjadi 1 detik, maka cepat ya, tidak selama 4 detik. Nah, seperti itu ya. Kita bisa bedakan antara perbedaan waktu splash screen di sini. Kemudian, nah ini adalah desainnya login Android manifest. Di sini untuk manifest itu untuk pemanggilan. Jika kita tidak isikan ini, maka akan error. Jadi tampilan ini tidak akan muncul seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk intens. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga masih belajar di sini. Saya Antaufani Puji Ramada. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.